Hai Aris, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di sini dan terima kasih telah bergabung di ruang ini. Kita akan segera memulai pembacaan untuk Anda. Sebelum kita masuk ke pesan, saya ingin menawarkan sesuatu yang sedikit tidak biasa. Hanya untuk beberapa saat ke depan, saya ingin Anda memikirkan uang, tetapi bukan dengan cara yang biasanya Anda lakukan. Jangan menganggapnya sebagai koin, uang kertas, angka di layar, atau bahkan sebagai sesuatu yang fisik yang Anda kejar atau peroleh. Sebaliknya, cobalah untuk melihat uang sebagai sebuah bahasa. Tetaplah bersama saya. Pada tingkat terdalamnya, uang bukanlah materi. Bukan kertas, bukan logam, dan bahkan bukan hanya angka-angka di rekening. Uang adalah sistem komunikasi yang digunakan dunia fisik untuk mengekspresikan nilai kepada dirinya sendiri. Ini adalah cara pergerakan terjadi antara usaha dan imbalan, antara memberi dan menerima, antara tindakan dan istirahat. Ini adalah bagaimana perhatian menjadi peluang dan bagaimana niat menjadi bentuk. Uang, pada intinya, adalah sebuah percakapan. Dan seperti percakapan apapun, ada berbagai tingkat kefasihan. Beberapa orang berbicara dengan mudah. Sebagian orang berjuang mencari kata-kata yang tepat. Dan sebagian orang tetap diam, tidak mampu sepenuhnya mengungkapkan apa yang mereka butuhkan atau apa yang pantas mereka dapatkan di dalamnya. Selama sebagian besar hidupmu, Aris, kamu telah beroperasi sebagai seseorang yang masih mempelajari bahasa ini. Bukan karena kamu kurang cerdas. Bukan karena kamu kurang ambisi. Bukan karena kamu tidak mampu. Tetapi karena tidak ada yang pernah menjelaskan struktur bahasa itu kepadamu dengan benar. Kamu tidak pernah diberi aturan tata bahasa, jadi kamu mencoba membentuk kalimat tanpa sepenuhnya memahami bagaimana kalimat itu disusun. Dan ketika seseorang mencoba berbicara dalam bahasa tanpa tata bahasa, bahkan usaha pun terasa membingungkan. Tetapi sesuatu sedang berubah sekarang. Apa yang mulai terjadi padamu adalah proses klarifikasi. Aturan bahasa menjadi lebih mudah dirasakan, lebih mudah dikenali, dan lebih mudah digunakan. Dan ketika tata bahasa menjadi jelas, kefasihan tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun, itu mulai datang dengan cepat. Dan ketika kefasihan datang dalam bahasa uang, dari luar tampak seperti keberuntungan. Tetapi itu bukan keberuntungan. Itu adalah pemahaman yang akhirnya menjadi dapat digunakan. Jadi mari kita lanjutkan. Ini bukan prediksi tentang kemenangan lotre mendadak atau sejumlah uang tetap yang masuk ke rekening Anda pada waktu tertentu. Cerita semacam itu mungkin terdengar menarik, tetapi jarang bertahan dalam kehidupan nyata. Apa yang Anda terima di sini adalah sesuatu yang lebih stabil daripada prediksi. Ini adalah pergeseran persepsi, dan persepsi itulah yang menciptakan kondisi untuk segala hal lainnya. Karena begitu persepsi berubah, perilaku pun berubah. Dan ketika perilaku berubah secara konsisten, realitas pun mengikutinya. Izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksud ketika saya mengatakan Anda telah berbicara bahasa uang tanpa fasih. Ini tidak berarti Anda tidak dapat menghasilkan uang. Banyak individu Aris adalah pencari nafkah yang kuat, pekerja yang cakap, dan sangat termotivasi. Ini bukan tentang usaha. Ini tentang struktur emosional. Hubungan Anda dengan uang seringkali dibentuk oleh ketegangan. Mungkin ada kecemasan yang mendasari tentang apakah cukup uang yang ada. Tekanan diam-diam tentang kebutuhan untuk mendapatkan lebih banyak.
Frustrasi halus tentang berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan stabilitas keuangan. Dan terkadang bahkan rasa bersalah yang tak terucapkan tentang keinginan untuk mendapatkan lebih dari apa yang Anda miliki saat ini. Semua lapisan emosi ini memengaruhi bagaimana percakapan tentang uang mengalir dalam hidup Anda. Karena uang merespons bukan hanya tindakan, tetapi juga nada. Ketika nadanya cemas, uang menjadi tidak stabil. Ketika nadanya penuh kebencian, uang menjadi resisten. Ketika nadanya tidak jelas, uang menjadi tidak konsisten. Ini bukan hukuman. Ini hanyalah resonansi. Yang saya rasakan sekarang, Aries, adalah bahwa nadanya mulai berubah. Ada pelonggaran internal yang lembut terjadi. Hampir seperti sesuatu yang dipegang erat di dada Anda akhirnya mulai rileks. Dan ketika ketegangan internal itu terlepas, persepsi Anda tentang uang mulai bergeser bersamanya. Ini bukan abstrak. Ini praktis. Karena cara Anda merasa tentang uang secara langsung memengaruhi apa yang Anda yakini dapat Anda minta. Apa yang Anda rasa diizinkan untuk terima. Peluang apa yang Anda perhatikan. Dan situasi apa yang secara tidak sadar Anda tolak. Ketika ketegangan internal berkurang, kemungkinan eksternal meluas. Sekarang, salah satu aturan tata bahasa pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini. Uang merespons lebih kuat terhadap kejelasan daripada kebutuhan. Kebutuhan menciptakan tekanan. Dan tekanan membatasi kemungkinan. Ketika seseorang bertindak berdasarkan kebutuhan, energi mereka menandakan urgensi, dan urgensi seringkali mendistorsi pengambilan keputusan. Itu mempersempit pandangan. Itu membuat orang menerima lebih sedikit, lebih terburu-buru, dan melewatkan detail. Kejelasan berbeda. Kejelasan adalah mengetahui apa yang Anda inginkan, mengapa Anda menginginkannya, dan apa yang ingin Anda lakukan dengannya setelah itu tiba. Kejelasan bukanlah urgensi emosional. Itu adalah niat yang terstruktur. Dan uang bergerak menuju niat yang terstruktur karena dapat mengalir melaluinya dengan bersih. Saat ini, Aries, Anda sedang bertransisi dari energi berbasis kebutuhan ke energi berbasis kejelasan. Bahkan jika Anda belum sepenuhnya melihatnya, pergeseran sudah berlangsung. Dan kejelasan terasa sangat spesifik dari dalam. Tidak terasa putus asa. Tidak terasa kacau. Tidak terasa seperti meyakinkan siapapun. Sebaliknya, terasa seperti stabilitas batin yang tenang. Sebuah perasaan, aku tahu apa yang kulakukan. Aku tahu apa yang kubutuhkan. Aku tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Stabilitas internal itu sangat menarik bagi aliran keuangan. Karena uang tidak bergerak dengan baik menuju kebingungan. Uang bergerak menuju struktur. Dan ketika struktur muncul di dalam diri Anda, peluang mulai mengatur ulang diri mereka sendiri di sekitar Anda. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Apa yang sering disebut orang sebagai keberuntungan sama sekali bukan kebetulan. Keberuntungan adalah hasil yang terlihat dari keselarasan yang tak terlihat. Ketika keadaan internal Anda selaras dengan hasil tertentu, peristiwa eksternal mulai mengatur ulang diri mereka sendiri dengan cara yang membuat hasil tersebut lebih mudah diakses. Ini sering tampak secara eksternal sebagai kebetulan. Tetapi secara internal, itu adalah koherensi. Sebuah pesan muncul pada waktu yang tepat. Sebuah peluang muncul secara tak terduga. Seseorang terhubung kembali dengan Anda.
Suatu situasi terselesaikan tanpa paksaan. Dari luar, tampak acak. Dari dalam, itu adalah keselarasan yang mulai terlihat. Dan apa yang saya rasakan di sekitar Anda adalah peningkatan keselarasan kebetulan ini. Bukan peristiwa terisolasi, tetapi pola-pola pembukaan kecil yang terbentuk dalam berbagai arah sekaligus. Ini penting, karena kelimpahan tidak selalu berupa satu peristiwa besar. Banyak orang mengharapkan satu perubahan dramatis, pembayaran besar, satu terobosan, satu momen yang mengubah segalanya. Tetapi apa yang sebenarnya terbentuk untuk Anda lebih terdistribusi. Banyak saluran kecil yang terbuka secara bersamaan. Koneksi yang menjadi berguna kembali. Sumber daya yang sudah Anda miliki tetapi belum sepenuhnya Anda akses. Penyesuaian keuangan yang menguntungkan Anda. Kembalinya sesuatu yang Anda kira telah hilang. Peluang baru yang diam-diam masuk melalui tempat yang familiar. Secara individual, mungkin tampak kecil. Tetapi bersama-sama, mereka menciptakan perubahan arah yang signifikan. Beginilah restrukturisasi keuangan yang sebenarnya sering dimulai. Bukan dengan ledakan, tetapi dengan redistribusi. Sekarang konsep lain yang perlu Anda pahami adalah kemudahan. Karena kekayaan bukan hanya tentang angka. Ini tentang pengalaman. Anda bisa memiliki banyak uang dan merasa stres terus-menerus. Dan Anda tidak akan mengalami kekayaan. Atau Anda bisa memiliki sumber daya yang moderat dan merasakan ketenangan batin yang mendalam, dan pengalaman hidup Anda akan terasa berlimpah. Ketenangan adalah keadaan perasaan kekayaan yang sebenarnya. Dan apa yang mulai terjadi pada Anda adalah ketenangan datang terlebih dahulu. Sebelum perubahan eksternal sepenuhnya terwujud, relaksasi internal dimulai. Anda mulai merasa sedikit kurang tegang tentang uang. Sedikit kurang reaktif. Sedikit kurang terkekang. Dan ketenangan emosional itu bukanlah imajinasi. Itu adalah lapisan pertama perubahan yang menjadi aktif. Jangan mengabaikannya. Karena ketenangan adalah awal dari transformasi materi, bukan hasilnya. Sekarang saya ingin membahas sesuatu yang penting, keraguan. Itu normal, terutama jika Anda pernah mendengar pesan serupa sebelumnya tanpa melihat hasil yang konsisten. Keraguan itu bukanlah kekurangan. Itu adalah ingatan. Itu adalah pikiran Anda yang merujuk pada pengalaman masa lalu. Namun sebagian besar panduan keuangan gagal karena satu alasan. Panduan tersebut mencoba memprediksi hasil tanpa mengubah hubungan dengan sistem yang menghasilkan hasil tersebut. Jika hubungan tersebut tidak berubah, polanya akan berulang. Inilah mengapa fokus di sini bukanlah prediksi, melainkan struktur. Sekarang aturan lain. Uang merespons penilaian yang jujur. Bukan nilai yang dilebih-lebihkan. Bukan nilai yang diminimalkan. Tetapi nilai yang akurat. Kebanyakan orang jatuh ke dalam dua distorsi. Meremehkan diri sendiri karena takut. Melebih-lebihkan diri sendiri karena rasa tidak aman. Penilaian yang jujur berada di tengah-tengah. Ini adalah kemampuan untuk mengatakan, inilah nilai sebenarnya dari waktu, energi, keterampilan, dan kehadiran saya, tanpa mengecilkan dan tanpa melebih-lebihkan. Dan Aris, ada koreksi yang terjadi di sini. Anda sedang keluar dari pola penilaian yang meremehkan. Perlahan, hampir secara alami, Anda akan mulai meminta apa yang selaras dengan nilai Anda yang sebenarnya. Dan tanda kunci bahwa perubahan ini nyata
adalah bahwa perubahan ini tidak akan terasa dipaksakan. Ini akan terasa normal. Begitulah cara perubahan internal menstabilkan diri. Sekarang mari kita lanjutkan. Uang juga merespons sirkulasi. Ketika uang diperlakukan sebagai sesuatu yang harus dipegang erat, ia menjadi stagnan. Ketika diperlakukan sebagai energi yang bergerak melalui kehidupan, ia menjadi dinamis. Sirkulasi bukan berarti pengeluaran yang sembrono. Itu berarti membiarkan uang bergerak dengan cara yang mendukung kehidupan, pertumbuhan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Stagnasi menciptakan ketakutan. Sirkulasi menciptakan gerakan. Dan gerakan menciptakan ekspansi. Anda mungkin memperhatikan bahwa ketika uang mengalir dalam hidup Anda, bahkan dalam jumlah kecil, ia mulai menghasilkan lebih banyak aliran. Bukan karena sihir, tetapi karena sistem Anda tidak lagi menolak gerakan. Dan penolakanlah yang menghalangi ekspansi. Pergeseran penting lainnya yang terjadi adalah dalam persepsi terhadap orang lain. Terkadang orang yang berjuang secara finansial mengembangkan rasa tidak suka yang terpendam terhadap mereka yang lebih mudah. Ini manusiawi. Tetapi ini juga menciptakan pemisahan internal dari kelimpahan itu sendiri. Karena rasa kesal menandakan jarak dari kelimpahan. Dan kelimpahan tidak mengalir dengan mudah ke suatu bidang yang menolak keberadaannya pada orang lain. Pergeseran yang halus namun kuat terjadi ketika Anda mulai merasa netral atau bahkan diam-diam menghargai ketika orang lain mengalami kemudahan finansial. Bukan perbandingan. Bukan iri hati. Hanya pengakuan bahwa kelimpahan ada dalam sistem. Pengakuan itu memperluas penerimaan Anda sendiri. Sekarang saya ingin Anda memahami sesuatu tentang aliran. Aliran tidak terasa seperti transformasi dramatis yang tiba-tiba. Rasanya seperti peristiwa-peristiwa kecil yang bertumpuk. Pengembalian dana. Kesempatan kecil. Percakapan yang mengarah ke sesuatu yang bermanfaat. Tagihan yang lebih rendah dari yang diharapkan. Pergeseran waktu yang menguntungkan Anda. Secara individual tidak signifikan. Secara kolektif bermakna. Dan ketika Anda melihat gambaran yang lebih besar, Anda melihat perubahan arah. Itulah aliran. Terakhir, bayangkan gambar ini. Sebuah sungai yang sebagian telah terblokir untuk waktu yang lama. Air masih mengalir, tetapi perlahan. Kemudian satu titik struktural bergeser. Satu batu bergerak. Dan tiba-tiba, apa yang tertahan mulai bergerak bebas kembali. Bukan karena air baru tercipta, tetapi karena jalannya telah dibersihkan. Itulah yang terjadi di bidang keuangan Anda. Bukan penciptaan dari ketiadaan, tetapi pelepasan dari apa yang sudah bergerak. Dan saat ini dimulai, peran Anda sederhana. Tetap terbuka, tetap waspada, dan izinkan tanda-tanda pergerakan kecil untuk diakui daripada diabaikan. Karena pengakuan memperkuat aliran. Jadi ke depannya, perhatikan peningkatan kecil. Pergeseran kecil. Pembukaan kecil. Itu bukan hal yang tidak penting. Itu adalah indikator perubahan struktural. Dan Aris, hal terpenting yang ingin saya ingatkan kepada Anda adalah ini. Anda tidak diberi sesuatu yang asing. Anda memasuki keselarasan dengan sesuatu yang selalu berusaha menjangkau Anda, tetapi sebelumnya terhalang oleh ketegangan internal, penilaian yang tidak jelas, dan penolakan emosional. Hambatan itu sekarang mulai mengendur. Dan saat hambatan itu mengendur,
kehidupan mulai mengatur ulang dirinya sendiri di sekitar versi diri Anda yang lebih jelas. Tetaplah teguh dalam hal itu.